Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah peminatan untuk kelas 10, yakni jejak sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. Nanti pada video kali ini kita membahas tentang folklore, kita membahas tentang mitos, kita membahas tentang legenda, kita membahas tentang dongeng, dan kita akan membahas mengenai upacara adat. Mari kita bahas materi tersebut secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Folklore ini merupakan tradisi lisan yang diturunkan pada masa manusia Indonesia sebelum mengenal tulisan, atau yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kenal dengan nama zaman pra-aksara. Pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Bangsa Indonesia sendiri meninggalkan zaman pra-aksara setelah ditemukannya prasasti Yupa dari kerajaan Kutai yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, tradisi lisan sendiri dalam hal ini berbentuk folklore. Apa itu sebenarnya folklore? Nah, folklore itu berasal dari kata folk yang berarti rakyat dan lore yang berarti tradisi. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi folklore merupakan tradisi yang diwariskan dalam masyarakat secara turun-temurun. Kemudian adapun ciri-ciri dari folklore, yang pertama adalah milik bersama dalam masyarakat. Yang kedua adalah penyebarannya secara lisan dari mulut ke mulut. Kemudian tidak terikat dalam bentuk aturan baku atau sering disebut sebagai bersifat tradisional. Pencipta tidak diketahui namanya atau anonim. Kemudian gaya bahasanya hiperbola, melebih-lebihkan. Contohnya wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Terus air matanya menganak sungai. Memiliki kegunaan sebagai pelipur lara, pendidikan, protes sosial, dan pesan moral. Ini merupakan beberapa ciri dari folklore. Selain itu, biasanya folklore itu menggunakan kalimat pembuka dengan kata "ada zaman dulu kala" atau "menurut empunya cerita", kemudian ditutup dengan kata-kata "demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya". Selanjutnya yang kita bahas adalah bentuk folklore. Folklore itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah folklore lisan. Disebarkan secara lisan atau oral history, misalnya bahasa rakyat, peribahasa, teka-teki, puisi, cerita rakyat, dan nyanyian rakyat. Ini diajarkan atau disebarkan secara turun-temurun secara lisan. Kemudian yang kedua adalah folklore sebagian lisan. Ini dikenal dengan fakta sosial, contohnya saja kepercayaan rakyat, permainan rakyat, tari, teater, pesta rakyat, dan upacara adat. Ini merupakan folklore sebagian lisan. Dan yang terakhir adalah folklore bukan lisan. Ini berbentuk bukan lisan tapi diajarkan secara lisan. Bentuknya bukan lisan, contohnya saja rumah adat, kerajinan rakyat, pakaian tradisional, masakan tradisional, perhiasan tradisional, jamu tradisional. Itu bentuknya bukanlah lisan, tapi diajarkannya turun-temurun dari ibunya, dari neneknya, terus diajarkan secara lisan turun-temurun. Ini merupakan berbagai bentuk folklore, terdiri dari 3, folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Yang kita bahas selanjutnya adalah mitos. Mesti kalian sudah akrab dengan gambar ini. Siapakah ini? Benar sekali. Ini adalah gambar dari Nyi Roro Kidul, penguasa dari pantai Laut Selatan. Apa hubungannya dengan mitos? Nah, mitos adalah cerita yang mengandung konsep dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus. Ilmu yang mempelajari tentang mitos namanya mitologi. Ini contoh mitos yang ada di Indonesia. Misalnya saja Nyi Roro Kidul yang ada di Yogyakarta, kemudian ada Nyai Pohaci di Jawa Barat, Leak dan Barong di Bali, dan juga mitos tentang Dewi Sri di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi pada masa lalu. Adapun ciri-ciri dari legenda bersifat duniawi, artinya
bertempat di dunia, kemudian ditokoi oleh manusia, kemudian milik bersama komunitas, diwariskan secara turun-temurun, banyak mengandung ajaran tentang kebaikan melawan kejahatan. Ini merupakan ciri-ciri dari legenda. Selanjutnya jenis-jenis legenda. Yang pertama adalah legenda keagamaan tentang para pemuka agama, contohnya tentang Wali Songo. Contohnya tentang Wali Songo yang memiliki berbagai kesaktian. Contohnya saja Sunan Kalijogo yang bertapa di tepi sungai selama bertahun-tahun, akhirnya bisa hidup kembali. Kemudian legenda alam, percaya terhadap adanya hantu, gendruwo, siluman atau tempat-tempat gaib. Ada legenda perorangan, misalnya saja cerita Panji di Jawa Timur, Si Pahit Lidah dari Sumatera, Si Pitung dan Nyai Dasimah dari Jakarta, Lutung Kasarung dari Jawa Barat, dan Roro Mendut dari Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada legenda tempat, contohnya legenda Tangkuban Perahu, ada Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, asal-usul Surabaya, asal-usul Rawapening, dan asal-usul Candi Prambanan. Ini merupakan jenis-jenis legenda. Nanti kalian bisa searching di Google atau baca di buku perpustakaan mengenai contoh cerita-cerita legenda ini. Selanjutnya adalah dongeng. Biasanya di serial televisi itu kalau sebelum tidur minta dibacakan dongeng. Kira-kira kalian pernah nggak meminta orang tua atau kakak atau ibu atau bapak sebelum tidur untuk membacakan dongeng? Kira-kira dongeng apa yang dibacakan oleh bapak ibumu? Apakah kancil? Biasanya familiar di Indonesia ya cerita tentang kancil. Dongeng itu adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun. Dongeng selain sebagai hiburan juga mengajarkan tentang moral dan sindiran. Contoh dongeng ada bawang merah dan bawang putih, ada ande-ande lumut, ada Joko Kendil, ada Timun Mas, ada si Kancil dan si Cerdik. Kira-kira dari 5 dongeng ini, manakah yang pernah kalian baca atau kalian dengar atau kalian lihat? Selanjutnya adalah nyanyian rakyat, dikenal juga dengan lagu daerah. Fungsinya antara lain pengiring permainan anak, sebagai pembangkit semangat, dan sebagai protes sosial, juga untuk menceritakan sejarah. Pernah mendengar lagu Anoman Obong yang menceritakan bagaimana Anoman itu mengobrak-ngabrik kerajaan dari Rahwana? Atau pernah kalian menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng atau bahkan nyanyian Gundul-Gundul Pacul? Cirinya antara lain lagu daerah terdiri atas kata-kata dan lagu yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, lagu daerah memiliki sifat mudah berubah-ubah. Yang ketiga, diajarkan secara lisan. Dan yang keempat, memiliki banyak varian. Ini merupakan nyanyian rakyat atau lagu daerah. Yang terakhir adalah upacara adat. Adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu, baik aturan adat istiadat, agama, maupun kepercayaan. Fungsi dari upacara adat yang pertama adalah ungkapan terima kasih pada alam. Biasanya dilakukan setelah panen. Kemudian menghindarkan dari kemarahan kekuatan gaib. Contohnya upacara Kasodo oleh masyarakat Tengger dan Larung Samudra di pantai selatan. Mungkin di daerahmu juga masih ada upacara-upacara adat. Nanti bisa kalian buat cerita, buat narasi yang bagus, bisa ditulis di blog atau malah dibuat film dokumenter, itu malah bagus. Itu tadi mengenai materi jejak sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan, atau juga sering disebut sebagai tradisi lisan. Ada folklore, mitos, legenda, dongeng, upacara adat, dan lain sebagainya. Demikianlah materi pada video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.